Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 10 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini, tanggal 10 November, berjudul Dia Tidak Akan Meninggalkan. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Mazmur 94 ayat 14 yang berbunyi, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Marilah kita mengingat bahwa Yesus mengenal kita secara individu dan tersentuh dengan kelemahan kita. Dia mengetahui keinginan setiap makhluk ciptaannya dan membaca kesedihan yang tersembunyi dan tak terucapkan dari setiap hati. Jika ada salah satu anak kecil terluka yang baginya dia telah mati, dia melihatnya dan akan memanggil pelakunya untuk bertanggung jawab. Yesus adalah gembala yang baik. Dia merawat domba-dombanya yang lemah, sakit-sakitan, dan yang tersesat. Dia mengenal semua nama mereka. Penderitaan setiap domba dan dari kawanannya menyentuh hatinya yang penuh simpati, dan seruan minta tolong mencapai telinganya. Salah satu dosa terbesar dari para gembala Israel yang ditunjukkan oleh Nabi, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku berkeliaran di gunung-gunung serta bukit-bukit dan tercerai-berai di seluruh permukaan bumi. Tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka atau mencari mereka. Yesus memperhatikan masing-masing kita seolah-olah tidak ada individu lain di muka bumi ini. Testimonies jilid 5 halaman 346. Allah mendekatkan umat-Nya kepadanya lewat ujian, pencobaan, dengan menunjukkan kepada mereka kelemahan dan ketidakmampuan mereka sendiri, dan dengan mengajari mereka untuk bersandar kepadanya sebagai satu-satunya bantuan dan pelindung mereka. Dengan demikian tujuannya tercapai. Mereka siap untuk digunakan dalam setiap keadaan darurat, untuk mengisi posisi kepercayaan yang penting, dan untuk mencapai tujuan besar yang untuknya mereka diberikan kekuasaan. Testimonies jilid 4 halaman 86. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan tentang Yesuslah gembala yang baik. Sebab banyak gembala yang tidak baik. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 156B tahun 1901 paragraf 26. Saya, yaitu Nyonya White, telah diperintahkan untuk memberitahu orang-orang kita untuk membaca dengan cermat Yehezkiel pasal 34 dan untuk menjaga agar tidak ditipu dan dituntun untuk bertindak sebagai bagian dari para gembala yang tidak setia. Yehezkiel pasal 34 adalah tentang teguran Allah kepada gembala-gembala Israel yang tidak setia. Dan renungan hari ini ada kutip Yehezkiel 34 ayat 4 dan ayat 6 pada paragraf pertama. Namun ada baiknya kita baca beberapa ayat dari buku Yehezkiel pasal 34 tersebut.
Kita baca ayat 2-6 yang berkata, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya." Inilah kondisi gembala-gembala di Israel. Apa akibatnya? Gembala-gembala Israel tersebut menerima hukuman, mereka dihancurkan. Dan Allah Bapa kemudian mengangkat seorang gembala. Yeskel 34 ayat 23 berkata, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya." Pertanyaan, apakah Daud masih hidup pada saat perkataan ini diucapkan oleh Allah Bapa kepada Yeskel? Tentu tidak. Apa buktinya? Kita baca Yeskel 1 ayat 1, di sana dikatakan, "Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar." Artinya, pada waktu Yeskel menerima firman ini, dia sedang dalam penawanan di Babelon. Pada masa pembuangan ini, Daud sudah tidak ada, sebab Daud sudah meninggal. Lalu apakah yang Allah Bapa maksudkan dengan mengangkat Daud hambanya menjadi gembala mereka? Yang Allah Bapa maksudkan adalah keturunan Daud. Sebab Daud adalah seorang gembala yang baik. Dia adalah lambang dari gembala yang baik. Dia menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas. Nah, tentang ayat ini Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 92 dan 93, berbunyi, "Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bangsa-bangsa dan binatang liar, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun." Yeskel 34 ayat 23, ayat 16, ayat 25, dan 28. Kristus mengenakan nubuatan-nubuatan ini pada dirinya sendiri, dan ia menunjukkan perbedaan yang mencolok antara tabiatnya sendiri dengan tabiat para pemimpin Israel. Jelas sekali bahwa gembala yang Allah Bapa angkat tersebut adalah Yesus Kristus, sebab memang Yesus adalah keturunan Raja Daud. Jadi Bapa menggembalakan kita di dalam anaknya. Bapa menggembalakan kita dengan mengutus anaknya. Karenanya Yesuslah gembala kita yang baik. Perhatikan apa yang Roh Nubuat sampaikan tentang gembala di Israel. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu, dan domba-domba itu mengenal suaranya serta mentaati panggilan itu. Dalam buku Pastoral Ministry bab 52, Ellen White menjelaskan bahwa Yesus adalah teladan bagi para pendeta. Para pendeta tidak perlu serahkan nyawanya bagi domba-domba. Yesus sudah lakukan itu. Tetapi ada baiknya teladan Yesus dihidupkan dalam pelayanan para pendeta. Yesus tidak usir dombanya, malah meski satu yang hilang, dia pergi cari.
Yesus tidak menggunakan kekerasan dan ancaman supaya domba-dombanya menurut kepadanya. Pelajaran ini kiranya menjadi himbauan bagi para pendeta yang menjadi gembala di jemaatnya masing-masing. Berikut nasihat Nyonya White bagi para pendeta. Pastoral Ministry, halaman 98, paragraf 2, berkata, semua gembala yang bekerja di bawah kepala gembala akan memiliki karakteristiknya. Mereka akan lemah lembut dan rendah hati. Iman yang seperti anak-anak membawa kelegaan kepada jiwa dan juga bekerja dengan kasih dan selalu tertarik pada orang lain. Jika Roh Kristus diam di dalam mereka, yaitu di dalam para pendeta, mereka akan menjadi seperti Kristus dan melakukan pekerjaan Kristus. Jika para pendeta jemaat rindu menghidupkan teladan penggembalaan Yesus, maka mereka harus memiliki Roh Kristus. Jangan mau oknum yang lain yang disebut Allah Roh Kudus. Tidak ada catatan dalam Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Allah Roh Kudus adalah seorang gembala. Jadi, kalaupun oknum Allah Roh Kudus itu ada, apakah dia pernah menggembalakan domba-domba? Apakah dia disebut gembala yang baik? Apakah dia rela menyerahkan nyawanya bagi satu domba yang hilang? Tidak ada dan tidak ada. Tidak ada catatan apapun tentang hal itu. Karena itu, Nyonya White menghimbau para pendeta untuk memiliki Roh Kristus. Sebab Kristuslah satu-satunya gembala yang baik. Dialah kepala gembala. Nah, saudaraku dalam Tuhan, nasihat ini bukan hanya untuk para pendeta. Namun semua nasihat ini bagi kita juga, khususnya para kepala rumah tangga yang menggembalakan domba-dombanya di rumah tangganya masing-masing. Dan meski Yesus Sang Gembala yang baik sudah kembali ke sorga, tetapi Dia masih tetap menggembalakan kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kristus. Bila kita memiliki Roh Kristus, maka Roh Gembala yang baik menjadi bagian kita. Sebagai penutup, ada cerita singkat dari Israel yang diceritakan oleh Virgil E. Robinson dalam buku Morning Riser, halaman 166, paragraf pertama. Dikatakan, suatu sore, seorang turis yang berkunjung ke Tanah Suci melihat pemandangan yang menarik. Dia melihat dua gembala dengan kawanan domba berkumpul dari arah yang berlawanan. Dalam sekejap, ratusan domba berseliweran. Turis tersebut berpikir, pasti domba-domba itu tidak akan pernah bisa disortir. Sang turis salah. Setelah sedikit simpang siur, para gembala berpisah dan berjalan di sepanjang jalan ke arah yang berlawanan. Gembala yang pertama, lalu yang lain, mulai memanggil. Tanpa ragu sedikit pun, setiap domba berbalik dan berjalan ke arah suara gembalanya. Mereka mengenal suara itu, dan sang gembala mengenal domba-dombanya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, sang gembala tidak perlu repot-repot mensortir mana domba-dombanya. Dia cukup memanggil, dan domba-dombanya mengenal suaranya, lalu pergi mengikut sang gembala. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, berbunyi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengenal suara Yesus dan ikut Dia? Apapun kondisi kita, saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa, Yesus memperhatikan masing-masing kita, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, sebab kita milik Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, di mana Engkau ya Bapa tidak akan meninggalkan kami. Sebab kami adalah umat-Mu dan milik-Mu sendiri. Dan oleh karena itu, Engkau wujudkan penggembalaanmu, pemeliharaanmu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, untuk mencari kami yang hilang. Meski hanya satu,
Yesus tetap turun untuk mencari dan untuk membawanya pulang. Dan teladan Yesus ini menjadi bagian kami bila mana kami menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, dan bimbing kami menjadi gembala yang baik dalam rumah tangga, dalam jemaat, dalam kelompok, agar masing-masing kami mau merawat umat-umat-Mu. Yang sakit kami obati, yang lemah kami kuatkan, yang luka kami balut, yang tersesat kami bawa pulang, yang hilang kami cari, dan merawat mereka dengan lemah lembut dan kerendahan hati. Sehingga domba-domba-Mu yang berkeliaran di gunung-gunung serta bukit-bukit dan tercerai-berai dapat dikumpulkan kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.